Ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Lawisto Efrata Brutu. Di sini saya akan kembali mencoba untuk berbicara di depan saudara dalam hal ini tanpa skrip dan juga tanpa hafalan, karena ini saya masih mencoba untuk membuat public speaking saya semakin bagus. Di sini saya akan mau mengajak teman-teman terkait dengan hal kembali tentang memperbaiki diri sebagai seorang anak muda, karena kita memang sampai sejauh ini pun masih belum mungkin bisa mengatur pola pikir dengan baik, termasuk dengan hati yang masih belum bisa kita kendalikan. Ini terkait dengan emosional. Saya mau membahas terkait dengan dua hal penting yang perlu kita ingat dan perlu kita bentuk. Ini termasuk dengan pola pikir dan juga emosional. Saya sudah catat yang perlu atau yang akan saya sampaikan pada hari ini, pada malam ini, yaitu yang pertama, menggunakan waktu dengan efisien. Oke, untuk waktu yang efisien ini merupakan pembuatan video ini adalah jam setengah 12 malam. Makanya saya berbicara pun sedikit pelan supaya tidak terlalu mengganggu baik tetangga ataupun rekan dalam satu rumah. Untuk efisiensi waktu yang akan saya bahas di sini adalah di pukul larut malam seperti ini, yang saya katakan saya sulit tidur pada saat ini saja, ya, hanya pada malam ini, dan saya ingin mengefisiensikan waktu saya dengan tidak bisa tidurnya saya pada malam hari ini untuk menyampaikan hal ini. Dari hal ini bisa kita kutip atau bisa kita ambil cara untuk mengalihkan yang mungkin pada saat kita biasanya tidak bisa tidur, kita membuat pelarian dengan scroll sosial media yang mungkin yang tidak ada habisnya, atau yang lebih parah mungkin menonton hal-hal seperti yang teman-teman ketahui yang sebenarnya tidak pantas untuk ditonton. Dan banyak orang menganggap setelah melakukan atau setelah menonton itu dia akan lebih mudah tidur karena dia sudah merasa lelah. Tapi ini bukan cara yang benar. Yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh yang belum tentu benar juga memang, tapi yang menurut saya ini adalah cukup produktif untuk dilakukan. Selain untuk melatih public speaking atau kemampuan teman-teman untuk merangkai kata secara mandiri tanpa menghafal, ini juga bisa membuat refresh pola pikir yang mungkin awalnya kita membuat sosial media yang membuat kita scroll tidak ada batasnya. Kini kita harus berubah. Kita harus merubah diri dengan membuat pola pikir atau cara berpikir kita untuk melakukan hal yang lebih produktif. Jika menurut teman-teman ini mungkin sulit, memang benar sulit. Akan tetapi jika tubuhmu tidak kau paksa atau tidak kau bentuk mulai dari sekarang, dia akan terus terbentuk. Ada mungkin pepatah atau silsilah mengatakan seperti ini: terbentur hingga menjadi terbentuk. Akan tetapi pada saat datang kesempatan untuk membenturkan mental kita, anggaplah mentalnya, untuk membenturkan itu supaya bisa nantinya terbentuk dan kita menariknya kembali. Yang harusnya dia maju, kita menariknya mundur. Ujung-ujungnya lambat laun, jika kita terus konsisten atau terbiasa melakukan hal ini, kita tidak akan bisa mencapai kegagalan yang harusnya kita rasakan lebih cepat. Saat seharusnya kegagalan itu kita rasakan lebih cepat, maka pembelajaran yang bisa kita dapat untuk evaluasi atau perbaikan selanjutnya yang harusnya bisa lebih cepat, dan karena tindakan yang kita ambil
dengan menarik kembali diri kita karena tidak mau atau tidak berani untuk maju ke tantangan itu, ya kita akan terus terbentur. Mungkin tanpa kita sadari, kita merasa sudah banyak merasakan kesulitan atau sudah banyak berada di titik yang membuat kita lemah mental atau lemah dalam berpikir, sehingga pada saat itu terjadi dan kita menariknya, kita berpikir bahwa kita sudah merasakan banyak cobaan atau banyak tantangan, dan kita merasa kitalah yang paling merasakan kehidupan yang paling sakit di dunia ini. Padahal bukan. Pada saat kita berpikir seperti itu, kita sudah berpikir untuk menjatuhkan mental kita. Mental yang seharusnya kuat, yang terbentuk oleh tantangan atau rintangan kehidupan yang kita lewati dari beberapa waktu ke belakang, yang sudah Tuhan berikan untuk membentuk kita. Kita menariknya kembali menjadi mental yang lemah. Karena apa? Karena kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Yang membuat kita tidak percaya kepada diri kita sendiri adalah pikiran itu sendiri. Makanya ada orang mengatakan, atau orang-orang motivator dan juga orang-orang yang sudah biasa menghadapi tantangan yang berat, mereka mengatakan begini: the power of mindset. Cara berpikir itu memang kuat. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar cerita tentang kekuatan pikiran itu sendiri. Jadi perlu teman-teman sadari bahwa pada saat teman-teman atau rekan-rekan sudah membentuk pikiran yang negatif sedari awal dan menanamkan dalam pikiran bawah sadar saudara dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa, itu sudah membentuk kegagalan sedari awal. Kegagalan itu tidak akan bisa berubah menjadi keberhasilan apabila teman-teman terus menanamkan kata tidak bisa dalam pikiran bawah sadar saudara. Maka dari itu, yang paling penting diubah dalam hal ini adalah cara berpikir. Banyak orang anak muda yang mungkin stagnan. Saya bukan mengajari, tapi karena saya masih stagnan juga sama seperti saudara. Di sini saya mengajak supaya kita sama-sama yang mungkin masih pola pikir, pola hidupnya yang masih belum tertata dengan baik, kita sama-sama mengubahnya. Jadi pada saat ada saran ataupun kritikan yang mungkin bisa disampaikan kepada saya juga, silakan. Maka kita akan sama-sama merubahnya. Untuk perubahan itu menjadi lebih baik, jangan pernah takut dalam menerima kritikannya. Semua kritikan yang bersifat membangun diri Anda itu tujuannya adalah baik. Jadi pada saat teman-teman sudah sadar bahwa yang teman-teman lakukan saat ini adalah salah, dan ada orang yang mengkritik atau memberikan saran, jangan takut untuk membuka hati Anda dengan lapang dan menerima kritikan itu dengan baik. Itu adalah kritikan yang dinyatakan dengan kepedulian bahwa teman-teman itu sudah melenceng dari jalur yang seharusnya. Memang benar kita punya pilihan masing-masing, tetapi pada saat menjalankan pilihan itu, ada mungkin kesempatan kita menghalalkan segala cara, dan kita menganggap itu sudah benar, karena kita merasa dalam pikiran bawah sadar kita juga sudah kita tanamkan, untuk mencapai jalur ini saya harus bisa. Dan harus bisa ini bukan berarti kita menghalalkan segala cara. Jadi perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, untuk mengatur ini semua. Pada saat tujuan ada di depan mata kita, pandanglah itu dengan tujuan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga pada saat pandangan itu kita tanamkan dalam pikiran kita, di mana kita membuat tujuan itu supaya dapat bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau orang sekitar di dalam lingkungan kita. Kita tidak akan membuat orang lain terluka, atau dalam hal ini ya kita menginjak
lain untuk bisa naik ke atas. Itu mungkin istilah yang cocok, atau mungkin teman-teman bisa menambahkan apa istilah yang cocok. Oke, jadi untuk hal ini efisiensi waktu adalah yang paling penting, bukan membuang-buang waktu dengan ya scroll sosial media yang tidak ada habisnya. Oke, jadi sebenarnya ada pembahasan lain tentang proses yang harus dihargai, akan tetapi waktunya sudah cukup banyak dan perlu diketahui bahwa istirahat juga adalah bagian dari pembelajaran. Jadi untuk teman-teman yang sekarang dalam waktu atau dalam fase menempuh pendidikan dimanapun fasenya, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan atau atas, dan bahkan pada saat fase kuliah yang masih terus menekan dirinya dengan belajar lebih keras, itu boleh. Akan tetapi ingatlah untuk istirahat, karena tubuhmu juga butuh istirahat, pikiranmu juga butuh istirahat. Istirahat itu juga adalah bagian dari pembelajaran, di mana otakmu akan berhenti berpikir dan ya kembali merefresh semua yang ada dalam pikiranmu, ya berusaha untuk bisa bekerja kembali lagi besok. Ya, untuk efisiensi waktu ya bukan tentang membatasi belajar itu, tetapi membatasi sosial media yang mungkin memakan waktu dan tidak ada gunanya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam.